Oh, saya pulang nggak bawa duit nanti jadi bahan tertawaan tetangga. Dulu saya kan miskin banget, kaki itu lemes, dengkul saya itu lemes, kayak sendi-sendi di dalam tubuh saya itu kayak mereteli gitu, jadi lemes semuanya tuh. Jadi ngomongnya itu masih gratuli gitu loh teman-teman. Dianggap lancang karena bagi saya ngutang sama majikan itu sudah lancang banget, sudah terlalu lancang gitu loh. Berarti kayak duit langsung kabur. Aku 喜欢看这个。高兴吗？结果你好啊，这个对也是你呢，也好。哦，好就好了。你学业的好，思绪好。Nggak mudeng omong apa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Simbahnya biasa lagi nonton ketoprak, tapi bukan humor ya. Ini kayak orang-orang tapi khasnya Congko. Congko itu Cina, daratan sono, Talu. Kita hari ini vlognya cerita aja ya, karena mbahnya lagi anteng, jadi nggak ngapa-ngapain. Ini tentang di ceritaku di majikanku yang dulu ya teman-teman, bukan di sini, di majikanku yang dulu. Waktu itu kalau tidak salah itu masih tahun kedua saya di Taiwan. Jadi kan dulu saya itu pertama kali datang ke luar negeri, pertama kali berangkat ke luar negeri itu kan langsung ke Taiwan. Karena kalau ke Hong Kong itu sama ibu saya ndak boleh. Soalnya kalau Hong Kong itu kan setiap minggu libur. Terus takutnya duit saya itu entek buat shopping gitu loh teman-teman. Jadi takutnya itu beliau takut kalau saya pulang nggak bawa duit nanti jadi bahan tertawaan tetangga kayak gitu. Ya maklumlah, namanya orang tua kan ya mikirnya kan ya seperti itu. Jadi ke Taiwan aja, kan Taiwan kan liburnya susah gitu, karpe liburnya susah ki duitnya melumpuk ngono karpe, padahal kan semuanya serba online toh sekarang ki. Nah waktu itu kalau nggak salah itu tahun 2017 atau 2018 ya, saya datang ke Taiwan kan tahun 2016 ya teman-teman. Terus
Waktu itu tahun 2017 akhir, kalau nggak 2018 awal, saya lupa tepatnya kapan. Jadi waktu itu saya tuh ditawarin tanah, lebarnya berapa ya, saya lupa. Pokoknya ya ditawarin tanah, katanya itu kalau untuk rumah, kan dulu saya itu kebelet pengen bikin rumah, pokoknya pengen bikin rumah gitu loh kan. Walaupun belum nikah itu pokoknya pengen di rumah dewe, intinya seperti itu. Nah, ada yang nawarin tanah katanya kalau dibuat rumah itu pas cocok, apalagi kalau untuk rumah yang minimalis gitu loh, gaya minimalis kayak sekarang itu. Nah, saya itu wes langsung angen-angenku langsung mumbul. Jadi saya itu langsung berekspektasi, oh kalau bikin rumah pulang dari Taiwan punya rumah itu kayaknya gini, langsung berekspektasi gitu. Nah, karena itu saya itu nekat ngejar itu tanah. Takutnya selak dibeli orang gitu toh. Jadi saya itu nekat, terus waktu itu saya itu tidak pegang uang sama sekali teman-teman, nggak pegang uang sama sekali. Jadi saya itu setiap kali gajian itu langsung tak kirim ke Indonesia, kirim ke rekeningku sendiri ya. Jadi langsung tak kirim ke Indonesia, paling nyisain 2.000 aja gitu untuk jajan gitu, karena makan semuanya itu sudah ditanggung majikan. Kebetulan saya waktu itu tuh tinggal di desa, jadi apa-apa itu tanam sendiri. Cabai, sembarang sayuran itu tanam sendiri, jadi nggak pernah beli. Yang beli itu cuman bawang merah, bawang putih, micin seperti itu, tapi itu pun dibelikan sama majikan. Jadi intinya saya hampir nggak ngeluarin uang sama sekali, kecuali kalau pengen beli bakso atau beli apa kayak gitu. Dan libur saya kan 3 bulan sekali, jadi duitku iki utuh teman-teman. Nah, uang di bank itu nggak bisa diambil kalau bukan saya sendiri yang ngambil. Dan waktu itu saya nggak punya m-banking, berangkatnya itu sebenarnya sudah punya m-banking, sudah punya internet banking. Tapi waktu pertama saya datang ke Taiwan itu HP saya di sini seminggu itu waktu dicas gitu, di-charge itu kan langsung waktu tak jabut sudah full 100% ya, tak jabut chargernya itu langsung pet, LCD-nya kena, jadi mati pet, nggak bisa diapa-apain. Dan nih di sini juga nggak bisa, soalnya waktu itu HP saya itu mereknya kalau nggak salah Lenovo. Itu di sini nggak ada merek itu, HP maksudnya, HP merek itu di sini nggak ada. Jadi kalaupun harus ganti LCD dan lain sebagainya itu nggak bisa, soalnya spare partnya nggak ada. Akhirnya saya m-bankingku hilang teman-teman, nggak bisa dibuka. Soalnya saya waktu itu tuh belum punya token untuk internet banking gitu, belum punya. Jadi uang di bank itu ada, saya beli cash, inti ini misalkan saya beli cash tanah itu bisa, tapi uangnya kan nggak bisa diambil. Jadi saya bingung, stres teman-teman, stres banget, pokoknya ini stres banget gitu loh, nangis saya kalau sampai dibeli orang gimana gitu. Terus kemudian sama ibu itu disarankan, oh coba pinjem sama majikan dulu, boleh apa enggak, maksudnya minjem gaji gitu loh, minjem gaji untuk beberapa bulan yang akan datang itu. Beberapa bulan yang akan datang tuh gajinya dipinjam dulu gitu, diminta di depan kayak gitu. Lah saya kan nggak pernah ngutang dalam jumlah besar teman-teman, jadi nggak pernah ngutang dalam jumlah besar. Intinya itu kok sampai jutaan, ibaratnya ratusan ribu itu saja saya nggak berani. Paling saya berani ngutangnya itu cuman 100.000 ke bawah gitu ya, 50.000, 100.000, tapi itu uang Indonesia ya, bukan uang Taiwan. Jadi saya untuk ngutang yang jumlahnya jutaan sampai jutaan gitu saya nggak berani. Waktu itu sama penjualnya disuruh DP aja 25 juta kalau tidak salah waktu itu. Terus sisanya itu boleh dicicil tiap bulan gitu loh, karena orangnya itu waktu itu butuh banget duit. Jadi di DP dulu, butuh banget duitnya yang 25 juta itu, jadi suruh DP yang 25 juta itu, sisanya boleh nyicil gitu katanya. Nah saya itu stres banget, soalnya gaji saya waktu itu kalau dikurskan sekitar 8,5 juta, pokoknya nggak sampai 9 juta sebulannya itu kan. Waktu itu kursnya masih rendah banget toh, nggak kayak sekarang. Nah kemudian
ibu menyarankan seperti itu. Saya itu ya wedi-wedi, dredeg grogi, wedi karena belum pernah utang dalam jumlah besar, teman-teman. Ya, teman-teman tahu sendiri kan kalau kita di Indonesia dalam keadaan miskin. Dulu saya kan miskin banget. Saiki ya ora sugih sih sebenarnya, tapi ya alhamdulillah rada kecukupan gitu, teman-teman. Dulu kan saya miskin banget. Jenenge wong melarat, wong ra duwe iku lek nyilih utang atau apa-apa dalam jumlah yang besar, jangankan kok sampai jutaan, wong gedine 100.000, 50.000 gitu aja nggak ada orang yang ngasih, nggak dipercaya buat pinjem uang karena takutnya nggak bisa nyaur kan gitu toh. Jadi saya itu mau ngomong sama majikan untuk pinjam duit itu nggak berani, wis ndredeg, wis kudu nangis dan lain sebagainya. Pokoknya stres banget saya waktu itu. Terus akhirnya karena kepepet timbangan tanah itu selak dibeli orang, jadi saya memberanikan diri untuk ngutang kepada majikan, teman-teman. Ya pas waktu ngomong itu ya wis ngewel, ya wis ngogel, ndredeg, kaki itu lemes, dengkul saya itu lemes saking takutnya saya itu. Jadi kayak sendi-sendi di dalam tubuh saya itu kayak mereteli gitu, jadi lemes, semuanya itu lemes. Saya sambil nangis, air mata bercucuran itu ngomong sama majikan, apa boleh saya pinjam uang? Apa boleh saya minta gaji saya dibayarkan di depan? Terus saya kan sambil nangis gitu toh. Terus majikan itu tanya, ada apa? Takutnya itu beliau itu takut kalau keluarga saya di rumah itu kenapa gitu loh, karena saya kan ngomongnya sambil nangis terus-terusan gitu. Terus saya cerita ke majikan kalau ada orang yang jual tanah gitu, takut kalau apa ya, kayak intinya kayak selak dituku orang gitu loh. Saya bilang seperti itu dengan bahasa saya yang pas-pasan. Waktu itu kan saya belum lancar berbahasa Mandarin, jadi ngomongnya itu masih nggeratuli gitu loh, teman-teman. Ngomongnya itu masih belepotan banget. Sekarang juga belepotan sih, cuman dulu itu lebih parah gitu. Terus majikan bilang gini, apa jenenge, memangnya kamu nggak punya uang sama sekali toh, terus selama ini gajimu kamu kemanain? Terus aku ya cerita kalau uangnya itu di bank, kalau nggak saya sendiri yang ngambil nggak bisa, ATM-nya juga saya nggak bawa, ATM saya itu sudah Mastercard ya, jadi kayak diambil di sini itu Mastercard atau Visa ya lek ngarani itu. Pokoknya buat ambil uang di luar negeri itu sudah bisa walaupun kursnya sangat rendah, sangat kecil. Cuman waktu itu saya nggak bawa, jadi nggak bawa ATM, saya pun juga nggak bawa ATM, semua tak tinggal ya, jadi nggak bisa ngambil uang sama sekali dari sini. Terus akhirnya majikan bilang gini, karena ini uangnya nenek, jadi saya itu yang gaji itu nenek, kan dulu saya jaga nenek toh, saya itu yang gaji nenek, cuman majikan yang kayak mengelola duitnya gitu loh, yang ngatur pengeluaran, yang ambil duit di bank dan lain sebagainya itu majikan. Jadi majikan bilang saya tanya nenek dulu boleh apa tidak kayak gitu. Nah, majikan itu tanya nenek dan dilalah. Saya itu kalau ngomong pasien saya itu selalu sayang sama selalu sayang sama saya. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi ketika majikan saya bertanya kepada nenek seperti itu, nenek langsung jawab, ya kasih aja nggak apa-apa kayak gitu, langsung gitu, nggak tanpa pikir panjang, teman-teman. Jadi begitu majikan cerita si Dian ini mau pinjam uang, jadi gajinya untuk beberapa bulan ke depan itu mau diminta sekarang buat beli tanah, boleh apa tidak, kamu gimana, soalnya ini kan uangmu kan. Majikan bilang seperti itu. Nah, nenek yang saya jaga itu langsung bilang, iya kasih aja, nggak apa-apa, kasih aja kan gitu. Terus neneknya itu sambil lihat saya gini, itu karena aku sayang sama kamu jadi tak kasih kayak gitu. Terus aku langsung bilang terima kasih gitu. Nah, majikan kan nggak langsung percaya gitu aja ya teman-teman, karena uang dalam jumlah besar 25 juta itu kalau di sini waktu itu berapa ya, pokoknya ya oke ente lah, intinya kan uang yang sangat besar toh 25 juta itu. Terus majikan itu bilang gini, saya tanya agenmu dulu ya, dikasih apa enggak, karena ya sebelumnya tidak pernah seperti ini, sebelumnya maksudnya itu mbak-mbak sebelum saya itu kan yang ngerawat orang keempat yang ngerawat nenek itu. Jadi mbak-mbak sebelum saya ini nggak pernah melakukan hal seperti ini, jadi saya pertama seperti ini. Yo, saya itu sudah takut, teman-teman. Saya takut dianggap lancang, karena bagi saya ngutang sama majikan itu sudah lancang banget, sudah terlalu lancang gitu loh. Jadi
ini bagi saya yo, beda orang beda pendapat, karena bagi saya itu sudah terlalu lancang banget. Jadi kalau saya nggak benar-benar kepepet, itu saya nggak berani, dan cuma satu kali itu saja saya melakukan itu, besok-besok aja sampai lah. Makanya sekarang waktu pulang kemarin saya itu langsung ngurus token itu. Jadi kalau HP saya ada kenapa-kenapa, saya bisa buka internet banking dari laptop, dari HP yang lain, atau dari intinya kena dibuka lewat gadget yang lain gitu loh. Nah, kemudian majikan saya itu telepon agent. Nah, saya itu kemudian ditelepon sama agent. Kan majikan telepon agent, terus agent ganti nelpon saya. Ya saya jelaskan gitu. Terus agent bilang nanti setelah kamu dikasih kamu kabur gitu. Berarti kayak duit kabur, intinya gitu. Agent itu takutnya seperti itu. Berarti kayak duit langsung kabur, berarti kasih uang langsung kabur. Terus aku bilang gini, loh saya kabur itu mau cari apa? Saya di sini majikan baik, gaji saya utuh, terima utuh, pasien yang saya jaga juga baik. Di sini saya mau makan apa aja keturutan. Alasan saya kabur itu apa? Saya bilang seperti itu ke agent. Alasan saya kabur itu apa? Kalau di sini majikannya jahat atau suka mukul atau gimana gitu, kabur ya lumrah. Kan di sini majikannya baik banget. Saya mau makan apa aja itu ada dan mereka menyediakan. Pokoknya intinya saya itu di sana itu wes penak gitulah, penak banget. Jadi saya tidak ada alasan untuk kabur. Saya bilang seperti itu sama agent. Terus agentnya itu bilang, kamu janji nggak akan kabur? Enggak, aku kan bilang gitu toh. Itu sambil nangis teman-teman, sambil nangis terus-terusan karena saya takut banget. Terus agentnya bilang ya udah kan gitu. Terus agent telepon majikan lagi, terus saya dikasih uangnya, langsung saya kirim ke Indonesia, wes dadi. Ya Allah, bener, itu pertama kali saya ngutang kepada majikan, dan itu menurut saya itu saya sudah sangat merendahkan harga diri saya sendiri, karena saya berani ngomong seperti itu, karena ngutang dengan majikan itu menurut saya loh ya, ini wes kayak luancang banget gitu loh. Jadi saya itu seperti merendahkan diri saya sendiri, merendahkan harga diri saya sendiri untuk mendapatkan uang tersebut, ben nggak ketuku orang lain. Dan saya nggak berani ngulangi itu lagi teman-teman. Wes waktu itu saya sudah dapat itu, ya sudah, saya kumpulkan uangnya. Jadi begitu saya bisa pulang ke Indonesia, itu saya langsung ngurus itu. Jadi sekarang kalau butuh apa-apa, tetap uang saya kirimkan semua ke rekening saya, tapi kalau butuh apa-apa sekarang bisa langsung transfer lewat m-banking gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya hari ini. Maaf kalau membosankan ya, tapi ya wis nggak apa-apa lah, wis kono-kono lah. Semoga teman-teman sehat selalu, semoga selalu dilimpahi rezeki yang halal melimpah serta barokah. Amin amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saya mau melanjutkan lempit-lempitnya.